Chapter 531 Penguburan yang Kejam. Obat dewa ada di depan kita, tapi kita tidak bisa mendekatinya. Anjing hitam besar itu sangat marah. Jika bukan karena perlindungan pola formasi Raja Void, mereka pasti sudah runtuh sejak lama. Tulang dan daging mereka akan terkoyak oleh niat membunuh yang menakutkan dari peti mati kuno. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Kaisar Hitam, bahkan Ye Fan dan kera pertempuran suci merasa sangat tidak berdaya. Mereka sudah sampai sejauh ini, jadi akan sangat sulit bagi mereka untuk mundur. Mungkinkah mayat seorang kaisar kuno terbaring di dalam peti mati? Anjing hitam besar itu bergidik saat memikirkan kemungkinan ini. Peti mati berwarna merah terang tergeletak di udara. Banyak blok sumber ilahi menutupinya, dan aura kuno menyapu ke arah mereka, seolah-olah mereka berada di sebuah negeri kuno. Dalam keadaan kesurupan, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, naga, dan makhluk-makhluk dari dunia purba mengamuk. Tanah yang luas dipenuhi dengan kobaran api perang, dan terjadi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di padang gurun. Pada akhirnya, seorang kaisar kuno muncul dan menenangkan negeri itu. Anjing hitam besar itu melompat seolah-olah ekornya terinjak, dan dia berkata, "Coba lihat lebih dekat dan lihat apakah ada tanda. Mungkinkah itu benar-benar seorang kaisar?" Pada saat itu, dia gemetar ketakutan, dan dia ingin melarikan diri. Dia takut dan panik terhadap seorang kaisar kuno dari lubuk hatinya. Tidak ada tanda. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka mengitari peti mati kuno itu, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Jangan khawatir, kaisar kuno sudah mati. Tidak peduli siapa dia, tidak perlu takut. Anjing hitam besar itu memaksa dirinya untuk tenang, dan menyemangati dirinya sendiri. Tidak ada kaisar kuno atau kaisar kuno di dunia ini. Setelah tenang, meskipun mereka takut, mereka tidak terlalu takut. Ye Fan, Kaisar Hitam, dan kera pertempuran suci semuanya menggunakan indera ilahi mereka untuk mengamati dengan cermat, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, mereka bergidik pada saat yang hampir bersamaan, dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Niat membunuh yang tak terlihat itu bahkan dapat menembus indera ilahi mereka, dan hampir menghancurkan indera ilahi mereka. Mereka tidak bisa menyelidiki ke dalam, dan hanya bisa menutup mata mereka untuk merasakan aura yang berasal dari peti mati untuk menyimpulkan segala sesuatu di peti mati merah terang ini. Ayah! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, monyet itu berteriak kaget. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia sangat bersemangat. Tubuhnya benar-benar gemetar. Dia melihat kera pertempuran suci di dalam peti mati kuno, terbaring dengan tenang dan tidak bergerak. Kekuatan tertinggi dari seorang kaisar kuno sangat besar dan kuat. Pada saat yang sama, anjing hitam besar itu juga mengeluarkan teriakan terkejut. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, dan matanya yang besar terbuka lebar. Dia juga gemetar. Ketika mereka melihat kaisar suci dan kaisar kuno, mereka keluh dan tercengang saat merasakan aura mereka. Mengapa berbeda? Monyet itu bingung. Mayat kuno di dalam peti mati itu benar-benar mampu mempengaruhi kondisi pikiran seseorang, menghasilkan perasaan seperti anak kecil. Hal itu membuat orang tidak bisa tidak merasa takut. "Nak, apa yang kamu lihat?" Kaisar Hitam bertanya. Ye Fan membuka matanya dan berkata, "Aku hanya melihat primal chaos dan tidak ada yang lain. Tidak ada mayat di dalamnya." Sebenarnya ada 3 hasil yang berbeda. Mereka saling memandang dengan cemas dan dengan hati-hati merasakannya dengan indera ilahi mereka. Akhirnya, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Ada bagian bawah mayat di dalam peti mati kuno yang tampaknya telah dipotong oleh seseorang. Itu meneteskan darah, dan tulang-tulang putihnya padat, seolah-olah baru saja ditempatkan di sini belum lama ini. Apakah ini benar? Mereka berulang kali mengkonfirmasi, tetapi mereka hanya bisa melihat setengah mayat yang kabur. Sudah lama dingin selama bertahun-tahun, tanpa jejak vitalitas. Tak satu pun dari kaisar kuno yang selamat. Anjing hitam besar itu menghela nafas dan terdiam untuk waktu yang lama. "Apa yang ingin kamu katakan?" Ye Fan bertanya. Sarang 10.000 naga berisi semua misteri langit dan bumi yang mendalam, namun hanya menyisakan mayat. Tidak ada ketegangan sama sekali. Bahkan para kaisar kuno pun sudah meninggal. Si hitam besar menghela nafas. Kaisar manusia memiliki nasib yang sama dengan kaisar kuno. Kera pertempuran suci juga menghela nafas. Ekspresi kaisar hitam sangat rumit. Dia menatap ramuan naga sejati abadi dan merenungkannya. Sepertinya dia telah memikirkan banyak hal. Kaisar kuno belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Ketika salah satu dari mereka meninggal, yang lain akan lahir. Hal ini membuat banyak orang merasa menyesal.
Hal yang sama juga terjadi pada kaisar-kaisar kuno. Tidak pernah ada dua kaisar kuno di era yang sama. Mereka berdua lahir ketika ada jeda antar generasi, sehingga sulit untuk membandingkannya. Nangong Zeng juga sudah masuk. Kelopak mata Ye Fan bergerak-gerak, dan rasa khawatir muncul di dalam hatinya. Di pintu masuk sarang 10.000 naga, seorang pria yang sangat tampan dengan rambut seputih salju menghilang di setiap langkahnya. Dia muncul di gua kuno. Itu adalah elit besar manusia, Nangong Zeng. Mari kita hindari mereka untuk saat ini, kata Ye Fan. Itu juga bagus. Waktu adalah yang terpenting. Mari kita masuk ke kedalaman sarang tua naga sejati untuk mencari harta karun surgawi. Anjing hitam besar itu berbalik dengan setiap langkahnya, menatap ramuan naga sejati abadi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nangong Zeng bergegas menuju peti mati kuno berwarna merah terang. Tujuannya sangat jelas, tapi dia tidak bisa mendekat. Dia berhenti di setiap langkahnya, dan bahkan seseorang yang sekuat dia pun memiliki luka di tubuhnya. Namun, dia tidak menyerah. Dia dengan tegas berjalan menuju peti mati kuno itu, ingin mendekat. Hatinya sekeras besi, dan dia lebih suka mati daripada berjalan ke peti mati kuno. Apakah dia ingin memetik ramuan dewa abadi, atau apakah dia akan mengambil benda di dalam peti mati? Ye Fan tercengang. Tidak apa-apa. Dia tidak bisa mendekat sama sekali. Jika dia terus maju, dia pasti akan mati. Anjing hitam besar itu sangat yakin. Mereka berjalan terus beberapa kilometer. Ada banyak gua kuno, dan sarang naga itu sangat luas. Selama proses ini, mereka melihat sebuah blok sumber ilahi yang besar, dan seorang tetua berambut putih disegel di dalamnya. Meskipun terlihat sangat damai, itu membuat mereka gemetar. Tetua dalam blok sumber ilahi itu seperti galaksi besar yang bisa menghancurkan langit dan bumi ini. Oudawo Kumi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Sial, bahasa burung macam apa itu? Gumam anjing hitam besar itu. Kemudian, tubuhnya menegang, dan dia tersadar. Perlahan-lahan dia berbalik untuk melihat. Tanpa ragu, makhluk era kuno telah menemukan mereka. Itu adalah bahasa era kuno. Hati Ye Fan juga melonjak, dan dia berbalik untuk melihat. Hanya monyet yang masih bisa dianggap tenang. Di sebuah gua kuno berbentuk naga, seorang pemuda berusia sekitar 11 atau 12 tahun berjalan keluar. Meskipun dia adalah makhluk humanoid, tubuhnya tertutup sisik ungu. Matanya sangat jernih, dan ada sedikit ketidakdewasaan. Ada sebuah mata vertikal berwarna ungu di antara kedua alisnya yang bersinar dengan cahaya yang jernih. Itu juga karena mata ini dia bisa melihat melalui pola formasi kekosongan dan melihatnya. Ya, Lu Dawokumi. Pemuda itu berjalan keluar dari gua kuno, dan terus berbicara. Apa yang dia katakan? Ye Fan bertanya. Dia bertanya dari ras mana kita berasal, dan bagaimana kita masuk, jawab monyet itu. Aruya, Kaisar Hitam tiba-tiba berkata. Guni Aruya. Pemuda ras kuno itu terlihat sangat terkejut, dan dia menatap mereka dengan tatapan kosong. Aruya. Anjing hitam besar itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ye Fan benar-benar pusing. Mengapa anjing sialan ini tahu bagaimana berbicara bahasa era kuno juga? Itu telah mengejutkan pemuda ini, dan dia masih bertingkah tinggi dan perkasa. Apa yang dikatakannya? Tanyanya pada si monyet, bingung. Dikatakan bahwa dia adalah keturunan kaisar surgawi yang tidak pernah mati. Monyet itu juga sangat terkejut. Dia menatap lencana ilahi ungu di tangan anjing hitam besar itu, dan berkata, itu benar-benar lencana penguasa kuno. Kaisar surgawi abadi hanyalah sebuah legenda di era kuno. Itu sangat kuno sehingga sangat kuno. Dikatakan bahwa dia hampir melampaui dewa, dan merupakan dewa di hati berbagai ras era kuno. Ye Fan pusing. Anjing sialan ini benar-benar berani mengatakan hal-hal seperti itu. Namun, lencana penguasa kuno ungu di tangannya benar-benar mengejutkannya. Mata pemuda itu hampir keluar dari soketnya. Dia menatap lencana misterius itu, dan mulutnya ternganga, tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini adalah lencana ilahi yang diperoleh dari Gunung Abadi. Kaisar ini hanya mempelajari beberapa frasa dari bahasa burung kuno. Bantu aku menggertaknya. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya ke arah monyet itu. Ini. Monyet itu sangat bersemangat sampai gemetar. Dia menatap lencana ilahi ungu, dan berkata dengan suara gemetar, apakah kaisar surgawi yang tak pernah mati benar-benar ada? Monyet memintamu untuk berbicara. Anjing hitam besar itu cemas. Itu benar-benar seperti lencana kuno kaisar surgawi abadi yang legendaris. Mata monyet itu tertuju padanya. Kaisar surgawi abadi adalah legenda di hati ras era kuno, dan sulit untuk memastikan apakah dia pernah ada.
Dia adalah dewa tertinggi di hati semua ras. Di samping, pemuda itu menatap lencana penguasa kuno dengan tajam. Kemudian, dia benar-benar berlutut, jari-jarinya gemetar saat dia mencoba menyentuh lencana dewa berwarna ungu. Gudalina. Anjing hitam besar itu mengumpulkan keberaniannya dan bergumam lagi. Tidak diragukan lagi, ini adalah lencana penguasa kuno. Ini mengandung aura misterius yang tidak bisa ditiru. Monyet itu membelai dengan penuh semangat, membalikkan badannya untuk melihatnya. Ayahnya memiliki lencana petarung kaisar, tapi sayangnya, itu telah hilang di era kuno, jadi dia belum bisa mendapatkannya. Lencana ilahi ungu ini memiliki hubungan besar dengan kaisar surgawi abadi yang legendaris, karena namanya terukir di atasnya, dan ada tanda kaisar abadi di atasnya. Ini mungkin lencana ilahi yang diukir oleh seorang kaisar kuno karena dia mengagumi kaisar surgawi yang abadi. Monyet itu membuat kesimpulan ini setelah mempertimbangkan dengan serius. Ini karena kaisar surgawi yang abadi sudah ada sejak lama, dan dikatakan bahwa dia tidak meninggalkan apapun. Sulit untuk mengatakan apakah dia ada atau tidak, dan monyet itu sangat ragu. Ini sesuatu dari Gunung Ungu, kan? Ye Fan bertanya. Selama itu berguna. Anjing hitam besar itu tidak menjawab. Sementara itu, hati Ye Fan bergetar. Gunung Ungu yang dijaga oleh 9 naga memang tak terduga, dan bahkan lencana kuno kaisar surgawi abadi telah ditemukan di dalamnya. Dormiga. Pemuda itu berkomunikasi dengan anjing hitam besar itu dengan penuh semangat. Anjing itu, di sisi lain, benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan mengulangi 4 kata, Gudalina. Selain itu, ia menatap monyet itu dengan penuh kebencian, berharap monyet itu akan berbicara. Monyet itu menjadi tenang, dan mulai berbicara, berkomunikasi dengan pemuda itu. Katakan padanya untuk membawa kita melihat harta karun langit. Ini adalah sarang naga, ayo kita lihat apakah masih ada telur naga atau sisa-sisa yang tertinggal di bagian terdalam. Mata anjing hitam besar itu berbinar. Dia mengatakan bahwa memang ada benda-benda ilahi yang langka, tetapi orang biasa tidak bisa melihatnya. Namun, dia mengatakan bahwa kita adalah keturunan makhluk abadi, jadi kemungkinan besar kita bisa melihatnya, monyet itu menjelaskan dari samping. Anjing hitam besar itu hampir melompat. Dia sangat bersemangat sampai seluruh tubuhnya hampir bergerak-gerak, dan dia berkata, saya sudah tahu bahwa pasti akan ada harta karun surgawi yang tertinggal di sarang naga. Dia berkata bahwa dia ingin membangunkan ayahnya dan membawa kita untuk melihatnya, tambah monyet itu. Wajah hitam anjing hitam besar itu hampir berubah menjadi hijau. Jika Raja Era Kuno terbangun, selain Kaisar Kuno, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Katakan padanya untuk tidak mengganggu Raja. Monyet itu secara alami mengetahui hal ini. Setelah berkomunikasi untuk waktu yang lama, mereka berjalan menuju bagian terdalam dari sarang naga bersama-sama. Meskipun pemuda ini terlahir dalam bentuk manusia, kemampuannya tidak mendalam, dan dia masih terlalu muda. Oleh karena itu, sisik di tubuhnya belum surut. Namun, dia adalah anggota asli keluarga kerajaan. Setelah maju beberapa kilometer, niat membunuh yang mencengangkan menyebar dari sebuah gua kuno. Ye Fan, Kaisar Hitam, dan monyet semuanya merasakan tulang mereka berderit. Selain mereka, pemuda itu juga merasakan ketakutan di dalam hatinya. Tubuhnya gemetar, dan dia mengitari gua kuno itu dari jauh. Peti mati kuno lainnya, teriak anjing hitam besar itu tanpa sadar. Di dalam gua kuno itu, banyak pecahan Divine Source Chunks yang hancur menutupi sebuah peti mati raksasa. Peti mati itu tergeletak dalam kehampaan, dan niat membunuh yang tak tertandingi telah dipancarkan darinya. Mengapa ada peti mati kuno kedua? Ye Fan juga tercengang. Monyet itu berkomunikasi dengan pemuda itu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia mengatakan bahwa ada total 4 peti mati, masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Yang terakhir ditempatkan di tengah sarang naga. Apa? 4 peti mati kuno. Anjing hitam besar itu melompat karena terkejut, dan berkata, aku tahu, itu pasti orang yang kejam. Tidak heran Kaisar Wuxi tidak memilih tempat ini. Ini adalah tempat pemakaman orang yang kejam. N. Chapter 532 Sarang Naga Kekacauan. Sarang 10.000 naga adalah tempat pemakaman orang-orang yang kejam. Anjing hitam besar itu ketakutan dengan kata-katanya sendiri. Semua bulu hitam di tubuhnya berdiri, membuatnya terlihat seperti landak besar. Bisa dikatakan bahwa bulu kuduknya berdiri. Jangan bicara omong kosong. Hati Ye Fan juga tenggelam. Dia selalu merasa bahwa lebih baik tidak memiliki terlalu banyak karma dengan orang yang kejam. Dia mengambil akar sumber semua kehidupan dari Ruthless, dan bahkan hampir mengambil obat abadi miliknya.
Sekarang setelah dia melangkah ke tanah pemakaman, dia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Kaisar Agung Pemakan Surga, apakah dia benar-benar hidup dalam 4 kehidupan? Anjing hitam besar itu sedikit takut. Ada 4 peti mati kuno di sini, dan itu membuatnya memikirkan banyak hal. Damu Limna. Mata pemuda itu besar dan jernih, dan dia mengatakan sesuatu dengan serius. Ada 4 peti mati kuno di sini, masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Namun, beberapa kosong, dan hanya niat membunuh tertinggi yang terkandung di dalamnya. Benar, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling kejam sejak zaman kuno. 4 peti mati kuno melambangkan akhir dari 4 kehidupan. Kata anjing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan pertamanya, kejam adalah Kaisar Agung Pemakan Surga. Di tahun-tahun terakhirnya, dia mengorbankan tubuh lamanya ke dalam guci iblis pemakan surga, dan tidak meninggalkan mayat. Dalam kehidupan keduanya, dia keluar dari tubuh lamanya seperti kupu-kupu, dan mengeluarkan janin ilahi, memotong karma masa lalu. Dalam kehidupan ketiganya, dia menggunakan obat abadi untuk memperpanjang hidupnya, dan memperoleh kehidupan lain. Janin ilahi kembali ke masa mudanya, tetapi tidak melahirkan janin ilahi yang baru. Adapun kehidupan keempat, tidak ada yang tahu bagaimana dia mendapatkannya, tetapi dia seharusnya telah mencapai akhir hidupnya dalam kehidupan ini, dan tidak bisa hidup selamanya. Jika apa yang dikatakan Nangong Zeng benar, kejam kemungkinan besar berhasil di Istana Perunggu Surgawi, dan dengan demikian memiliki kehidupan keempat. Ye Fan mengerutkan kening. Kera pertempuran suci berkomunikasi dengan pemuda itu, dan memperoleh beberapa informasi yang berguna. 4 peti mati kuno itu memang seseorang, dan keluarga kerajaan kuno telah mengkonfirmasinya. Seorang raja tua telah memperingatkan mereka untuk tidak mendekat, dan untuk beberapa alasan, pemuda itu mengira itu adalah mayat seorang kaisar kuno. Untuk menghormati, Kaisar Wuxi tidak memilih tempat ini, dan malah menemukan gunung ungu lainnya. Anjing hitam besar menghela nafas, dan berkata, siapa sangka orang yang paling kejam sejak zaman kuno, yang mengejutkan dunia, akan dimakamkan di sini. Seorang raja kuno dewasa sedang tertidur di sini. Kekuatannya sebanding dengan seorang Sein kuno, dan dia bahkan memiliki fisik Sein yang sukses besar. Tidak mungkin penilaian mereka salah. Anjing hitam besar itu mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke udara. Dia menghela nafas panjang, dan berkata, Kaisar kuno semuanya kesepian, dan mereka semua akan kembali ke bumi di tengah-tengah ketidakkekalan. Beristirahatlah dengan tenang. Meskipun belum pernah melihat orang yang kejam sebelumnya, ia sangat takut padanya. Ia telah menggali tempat latihan mereka dan mencari guci iblis pemakan surga kuno. Saat ini, ia hanya bisa bernostalgia. Mereka melanjutkan untuk beberapa li, dan kemudian mereka melihat sepotong besar sumber ilahi lainnya. Ada seorang pria paruh baya yang tersegel di dalamnya. Dia agung dan tinggi, dengan rambut berwarna ungu. Dia tampak seperti seorang kaisar kuno yang sedang tidur nyenyak. Dalam keadaan linglung, mereka melihatnya berdiri di sana dengan bangga. Dengan suara gemuruh yang keras, bumi yang besar dari alam abadi kuno tertinggi runtuh. Langit tenggelam dan segudang ras tunduk. Ini adalah ayahku raja. Haruskah saya membangunkannya? Pemuda itu berbicara. Setelah mendengar ini, bahkan wajah monyet itu berubah menjadi hijau. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan ganggu senior. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya melihat peti mati kuno ketiga. Setelah maju beberapa li lagi, mereka tiba di bagian terdalam dari sarang 10.000 naga. Seperti yang diharapkan, ini sebanding dengan medan gunung ungu. Ye Fan berseru kagum setelah memeriksanya dengan cermat. Ada 9 gua kuno berbentuk naga sejati di sarang 10.000 naga, dan panjangnya tak terhitung jumlahnya. Ekor mereka menghadap keluar, dan 9 kepala naga mengarah ke wilayah tengah. Itu mirip dengan tata letak 9 naga yang melindungi gunung ungu. Selain itu, 9 naga sejati yang agung itu padat di bawah tanah. Ada gua-gua kuno di mana-mana, dan semuanya berbentuk naga. Bisa dikatakan bahwa ada 10.000 naga tersembunyi di sini. Aura peti mati kuno keempat akan datang. Sarang 10.000 naga penuh dengan lubang, dan ada banyak gua kuno. Ki naga mengalir seperti laut, dan mereka akhirnya tiba di tanah surgawi pusat. Sarang tua naga sejati. Anjing hitam besar itu berseru kaget. Kayu naga. Menurut legenda, ini adalah bahan suci yang digunakan oleh naga sejati untuk membangun sarang mereka. Mata anjing hitam besar itu membelalak. Banyak pohon kuno ditumpuk bersama, membentuk sebuah sarang besar. Itu terlihat sangat sederhana dan kasar, tetapi sangat misterius.
Sarang itu sangat megah, dan terbentuk dari pohon-pohon purba yang tak terhitung jumlahnya. Tingginya setinggi gunung, dan ada puluhan ribu naga raksasa berkeliaran. Mereka semua terbentuk dari ki naga. Benar-benar ada sarang naga. Bahkan kera pertempuran suci tercengang, dan dia sedikit linglung. Ye Fan juga tertegun. Tercatat dalam buku surgawi asli bahwa sarang 10.000 naga mungkin adalah sarang naga sejati. Semua ini telah disimpulkan oleh Guru Tao Yuan, dan dia belum pernah memasukinya sebelumnya. Sekarang, dia cukup beruntung untuk menyaksikan semua ini. Benar-benar ada sarang kuno di dalamnya, dan itu sepenuhnya dibangun dari kayu naga. Sarang itu belum layu bahkan sampai sekarang. Ada puluhan ribu naga berkeliaran seperti sungai besar, dan mereka mengitari sarang naga itu. Tempat itu sangat misterius dan megah. Kayu naga berwarna hitam pekat, dan seluruh sarangnya juga hitam pekat. Itu kuno, dan ada aura menakutkan yang meresap di udara. Sial, sepertinya. Memang ada naga yang pernah tinggal di sini sebelumnya. Anjing hitam besar itu berseru. Monyet itu juga tergoda. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ia akan melihat sarang naga yang ditinggalkan. Rasanya seperti sebuah cerita fantasi. Seekor naga yang setingkat dengan alam surgawi pernah ada sebelumnya. Ye Fan juga tertegun. Pasti ada harta karun surgawi di sarang naga, dan apapun yang ditinggalkannya adalah harta yang berharga. Bahkan sarang naga ini adalah benda ilahi yang tak tertandingi. Keserakahan anjing hitam besar itu berulah lagi. Dia melepaskan kekuatan mistik yang kuat, dan dia benar-benar ingin mengambil seluruh sarang kuno itu. Kekuatan sucinya sangat besar, dan dia ingin mengacaukan sarang yang dibangun dari kayu naga. Namun, divine power yang dia lepaskan seperti lembu tanah liat yang masuk ke laut, dan itu tidak ada apa-apanya. Itu seperti setetes air yang jatuh ke padang pasir, dan menghilang dalam sekejap mata. Cepatlah dan tolong kami. Jika kita bisa mengambil sarang kuno ini, kita akan mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Anjing hitam besar itu berteriak. Modara Niru. Pemuda dari suku kekaisaran kuno bertanya dengan bingung. Tidak mungkin, kan? Tidak ada bahaya. Anjing hitam besar itu merasakan dengan hati-hati, tapi tidak menemukan apapun. Dia berkata, jika kita menyempurnakan sarang kuno ini, kita pasti bisa mengubahnya menjadi benda ilahi yang tak terkalahkan, dan kita bisa mengambil dan menekan apapun. Bahkan ayahku belum pernah melihat tanda surgawi, jadi tempat ini seharusnya bukan sarang naga sejati, gumam monyet itu dalam hati. Dia telah memikirkan banyak hal. Ayahnya adalah kaisar pertarungan, dan dia memandang rendah alam kuno. Kehebatan pertempuran rasnya sangat mengejutkan dunia, dan bisa dibayangkan betapa menakutkannya dia setelah dia menjadi kaisar kuno. Bisa dikatakan bahwa kekuatan kaisar pertempuran suci yang lama dapat meremehkan zaman kuno dan modern. Tahun-tahun terakhir dari alam kuno sepenuhnya adalah dunianya. Jika tempat ini adalah dunia abadi, seorang kaisar suci tua yang sangat ingin memasuki alam surgawi pasti akan merasakannya, namun dia tidak pernah menyebutkannya. Itu benar, kemungkinan besar ini adalah sarang yang ditinggalkan oleh seorang kaisar kuno, dan tidak ada yang mengetahuinya. Monyet itu membuat penilaian ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Terlepas dari apakah itu naga sejati atau kaisar kuno, sarang kuno yang mereka tinggalkan semuanya adalah benda-benda ilahi yang tak tertandingi, belum lagi harta karun surgawi yang mungkin terkandung di dalamnya. Anjing hitam besar itu tidak terlalu peduli. Setelah melihat sarang naga ini, dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Dia hanya ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri, dan dia terus memikirkan cara untuk melakukannya. Ye Fan sangat berhati-hati. Dia menggunakan teknik asalnya untuk menyelidiki, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat tempat ini sama sekali. Ini adalah tempat di mana 10.000 naga berkumpul, dan itu sangat misterius dan tak terduga. Biarkan aku mencobanya. Anjing hitam besar itu tidak berani mengambil risiko dengan tubuh aslinya. Dia mencabut rambut hitam panjang yang mengilap dari tubuhnya, dan dengan pukulan yang kuat, dia berubah menjadi seekor anjing hitam seukuran anak sapi. Pergilah, masuklah ke dalam sarang naga dan lihat apa yang terjadi, perintahnya. Go! Anjing besar yang telah berubah menjadi menerkam ke arah sarang kuno seperti kilatan petir. Pemuda dari 10.000 ras kuno berteriak kaget, ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Dia bersembunyi di belakang yang lain, tubuhnya gemetar. Oh tidak. Ye Fan memiliki firasat buruk bahwa situasinya buruk, dan dia mengeluarkan kuali Kimiriat, mengirimkan 10.000 pita sutra. Go! Di depan sarang kuno, anjing besar itu meratap dengan sedih dan berubah menjadi abu di tempat. Bayangannya terpenjara di dalam sarang naga. Pada saat yang sama,
rentetan proyeksi pedang yang kacau melesat. Itu sangat menakutkan, dan sepertinya bisa menghancurkan semua hal. Semua orang terkejut. Ini adalah proyeksi pedang yang murni kacau. Jangankan mereka, bahkan dewa tertinggi pun akan terbunuh jika mereka diserang olehnya. Dang! Di kaki besar Kaisar Hitam, token penguasa kuno diselimuti aura ungu, dan membeku di udara, memblokir serangan ini. Cahaya yang kacau dengan cepat mundur seperti air. Penguasa kuno sangat menakutkan. Mereka sudah mati selama jutaan tahun, tapi tanda kuno yang mereka tinggalkan masih memiliki kekuatan surgawi seperti itu. Ye Fan berseru kaget. Saya menemukan sepotong logam ungu ini di sudut. Itu sebenarnya adalah benda ilahi tertinggi. Anjing hitam besar itu memeluk token penguasa kuno dengan sekuat tenaga, dan bahkan air liur menetes dari mulutnya. Dia tidak bisa berhenti tersenyum bodoh. Semoga Kaisar Surgawi Abadi melindungi kita. Pemuda dari keluarga kerajaan kuno itu berdoa kepada dewa di dalam hatinya. Kemudian, dia dengan serius memperingatkan mereka bertiga untuk tidak bertindak sembrono. Mereka mengitari sarang kuno itu, dan menemukan sebuah fakta yang mengerikan. Selama mereka mendekati dalam jarak 1,5 kilometer dari sarang, kekuatan ilahi mereka akan sepenuhnya dilucuti, dan mereka hanya akan bisa pulih setelah keluar dari sarang. Meskipun tempat ini sangat luas, ada lapisan dinding gua kuno yang menghalangi, dan tidak ada jarak yang cocok untuk mengamati. Akhirnya, mereka memanjat tebing, dan melihat ke dalam sarang naga, mencoba mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Sisik naga. Anjing hitam besar itu terkejut. Di dalam sarang kuno yang terbuat dari kayu naga, dia menemukan sisik yang bersinar, yang memiliki gumpalan kekuatan seorang kaisar kuno. Terlepas dari apakah itu sarang kuno naga sejati atau reruntuhan penguasa kuno, timbangan itu tak ternilai harganya, dan pasti bisa digunakan sebagai pengorbanan untuk dimurnikan. Kayu naga berwarna hitam legam, dan hanya dengan menumpuk puluhan ribu dari mereka bersama-sama, sarang sebesar itu bisa terbentuk. Ki naga yang tak berujung melonjak, dan ketika embusan angin bertiup, pemandangan di dalam sarang terungkap, dan semua orang terkejut. Peti mati kuno keempat. Tanah kekacauan primitif. Apakah ini kekacauan primal yang lahir dari sarang naga sejati, yang setingkat dengan surgawi? Atau mungkinkah seseorang dengan sengaja menggunakan kayu naga untuk menyembunyikan tanah kekacauan primal alami ini? Mereka semua terkejut. Jika itu yang pertama, itu membuktikan bahwa ada makhluk surgawi di dunia ini, dan jika itu yang kedua, itu berarti tempat ini terlalu misterius dan tak terduga. Di bagian bawah sarang yang dibangun dari kayu naga, kekacauan primitif yang tak berujung melonjak, seolah-olah langit dan bumi sedang terbelah. Peti mati kuno melayang di sana, dan itu sangat misterius. Reinkarnasi keempat Ruthless ada di sini. Dia benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Anjing hitam besar itu terkejut. Sarang 10.000 naga berisi kekacauan primitif, dan itu sebenarnya adalah medan seperti itu. Ye Fan merenung, dan membandingkannya dengan buku surgawi asal, membuat kesimpulan. Tiba-tiba, Ye Fan terkejut. Semua ki sumber kehidupan bergetar, dan itu mengalir keluar dari tubuhnya, melayang di atas kepalanya, dan turun puluhan ribu helai ki surga dan bumi. Ini, seluruh tubuhnya menggigil. Kuali ki sumber kehidupan bergetar terus-menerus, dan itu benar-benar beresonansi dengan sesuatu di sarang kuno. Retak. Di bagian bawah sarang tua naga sejati, peti mati kuno diselimuti oleh kekacauan primitif, dan tutup peti mati perlahan terbuka. Ada sepotong hubungan antara itu dan kuali Ye Fan yang sulit untuk diputuskan. Dentang. Tutup peti mati perlahan bergerak, dan perlahan terbuka. N. Chapter 533 Xianzhen. Kayu naga itu berwarna hitam legam dan sangat tebal. Sarang yang dibangun hampir kehilangan kilaunya setelah bertahun-tahun. Sarang ini sebesar gunung. Kekacauan melonjak di bagian bawah, semegah penciptaan langit dan bumi. Peti mati kuno itu melayang naik turun, dan tutup peti mati itu bergerak perlahan. Perlahan-lahan terbuka di bawah aura purba yang tersisa. Dentang. Tutup peti mati miring ke satu sisi, dan suara yang dihasilkannya membuat jiwa mereka bergetar. Itu seperti suara pertama setelah penciptaan langit dan bumi. Kuali Olki di atas kepala Ye Fan bergetar hebat, dan hendak terbang keluar dan bergegas ke sarang kekacauan raksasa. Itu sedikit tidak terkendali. Jangan lepaskan. Ini adalah mayat Kaisar Agung Pemakan Surga, dan dia ingin mengambil karmamu. Jangan lepaskan. Gumam anjing hitam besar itu sambil menggigil. Ye Fan tenang. Dia tidak ingin terlibat dengan Kaisar Agung kuno. Jika kuali Olki terbang, dia tidak akan begitu kecewa. Dia berdiri dengan tenang di tebing, dan tidak sengaja melakukan apapun.
Jika memang ada yang disebut karma, sarana seorang kaisar besar kuno pasti tidak bisa menahannya, dan itu akan sia-sia. Mayat. Monyet itu sangat gugup. Dia menggenggam erat senjata pembunuh yang hampir busuk di tangannya, dan menatap peti mati kuno itu. Pemuda dari suku kekaisaran kuno jauh itu sangat ketakutan. Matanya penuh ketakutan, dan dia bersembunyi di belakang yang lain, tubuhnya sedikit gemetar. Kaisar Agung yang paling menentang surga sejak zaman kuno, yang hidup untuk waktu yang sangat lama. Bulu anjing hitam besar itu berdiri, dan dia mundur beberapa langkah. Di dalam peti mati kuno, kabut yang kacau itu berkabut, dan mayat yang tidak terlalu lengkap terbaring di sana dengan tenang, meneteskan darah. Mayat itu tidak dapat dilihat dengan jelas. Ini adalah kehidupan keempat dari Ruthless. Bahkan kekacauan tidak dapat melakukan apapun pada mayatnya. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat tubuhnya. Bahkan sehelai rambutnya bisa menembus kekacauan. Tubuhnya telah menjadi benda suci paling berharga di dunia, dan dapat disempurnakan menjadi senjata suci yang ekstrim. Mereka sangat terkejut. Tingkat kultivasi Kaisar Agung kuno ini sudah tak terduga. Itu sebanding dengan para dewa, dan dia bisa dikatakan sebagai dewa dunia. 4 nyawa berakhir. Sekarang dapat dipastikan dengan jelas bahwa tubuh terakhir Ruthless ada di dalam peti mati. Kerusakan seperti itu berarti dia tidak dapat terlahir kembali. Plop. Pemuda kerajaan kuno itu berlutut, gemetar ketakutan. Peti mati kuno itu memancarkan gumpalan tekanan yang membuatnya merasa seolah-olah dia sedang berhadapan dengan dewa. Dia merasakan penghormatan yang tak tertandingi. Meskipun kualiti Myriad di atas kepala Yevan bergetar, itu tidak benar-benar terbang. Puluhan ribu pita sutra jatuh dan akhirnya menjadi tenang. Namun, koneksi misterius belum terputus. Pada saat ini, semua orang merasa seperti berhalusinasi. Mereka merasakan gejolak emosi, seolah-olah ada yang berbisik kepada mereka. Vicious menentang langit dan berdiri di puncak umat manusia. Dia menunjukkan penghinaan terhadap kaisar-kaisar kuno, meremehkan permaisuri kaisar, dan mengejutkan zaman. Alasan dia tidak bisa hidup selamanya bukan karena dia tidak cukup luar biasa, tetapi lebih karena dunia ini tidak dapat mengizinkannya untuk naik ke keabadian, tidak dapat meningkatkan cahaya warna-warni untuk pergi. Dia sudah berjalan sampai ke titik ekstrim, namun tidak ada jalan untuk maju. Meskipun demikian, dia tetap melawan arus seperti dewa, membangun dao yang belum pernah terlihat sebelumnya selama berabad-abad. Dia hidup dalam 4 era secara terbalik, dan tidak ada seorang pun dari masa lalu hingga sekarang yang dapat membandingkannya. Semua ini tampak begitu nyata. Seolah-olah seseorang sedang berbicara kepada dirinya sendiri, dan hal itu menular ke dalam hati setiap orang. Hal ini membuat mereka takjub, seakan-akan ini nyata, tetapi juga ilusi. Engkau mengejutkan zaman dan tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Bahkan dalam kematian, Anda masih menjadi pahlawan yang tak tertandingi, memandang rendah masa lalu dan masa kini, seorang kaisar di antara manusia. Mati, pada akhirnya, Anda tetap mati. Anda menjalani kehidupan yang luar biasa, tetapi 4 era telah berakhir, dan sulit untuk dibandingkan. Anda tak terkalahkan dan kesepian. Sangat berbakat, seorang kaisar surgawi kuno, namun dia tidak bisa hidup selamanya. Dunia tidak bisa mentolerir kesalahannya, dan itu hanya karena kamu. Semua orang menghela nafas. Pada akhirnya, seorang ahli yang begitu hebat masih dilenyapkan oleh berlalunya waktu, menghancurkan jejak terakhir dari fantasi mereka. Namun, kehidupan Vicious benar-benar tak tertandingi sepanjang zaman. Dia menggunakan tubuh fana untuk melawan arus dan menjadi salah satu karakter paling kuat di masa lalu dan sekarang. Apakah itu emosi Kaisar Surgawi kuno? Kita bisa merasakannya. Dia tampak sangat tenang sebelum kematiannya, seolah-olah hidup dan mati tidak ada artinya. Inilah yang dirasakan semua orang. Meskipun ada desahan dalam emosi itu lebih merupakan ketenangan. Seakan-akan ia telah melihat suka dan duka perpisahan, serta ketidakpeduliannya terhadap kehidupan dan kematian. Puluhan ribu naga melompat bersama, dan peti mati kuno dikelilingi dan disembah oleh puluhan ribu naga raksasa yang terbentuk dari ki naga. Hanya ketika angin topan melonjak, orang bisa melihat garis besar peti mati. Dengan pandangan sekilas yang tergesa-gesa, kepala Kaisar Surgawi ini muncul dari kabut yang kacau di dalam peti mati kuno. Rambutnya hitam legam, tapi sayangnya, ada topeng di wajahnya. Itu adalah wajah hantu yang tampak seperti menangis namun tidak menangis, tersenyum namun tidak tersenyum. Ada kesedihan di wajahnya, tetapi juga kegembiraan. Mungkin ini adalah seluruh hidupnya. Air mata jatuh di tengah kegembiraan, dan senyuman di tengah kesedihan.
Tidak ada yang memahami Vicious. Dia adalah yang paling misterius, dan tidak ada yang tahu isi hatinya. Mungkin topeng ini adalah satu-satunya hal yang mengungkapkan sedikit isi hatinya, dan orang lain tidak bisa memahaminya. Dalam waktu singkat, semua orang sangat hening. Mereka merasakan semacam kesepian, serta kesedihan karena berada di puncak. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka berangsur-angsur sadar. Mati, mati, mereka semua mati. Anjing hitam besar itu menghela napas panjang. Kemudian, dia benar-benar mulai meratap dengan sedih, dan berkata, Kaisar Wu Xi juga sudah mati. Mereka semua sudah mati. Pada akhirnya, tidak ada satu pun yang selamat. Apa gunanya berkultivasi sampai akhir? Kaisar Hitam mengungkapkan emosinya untuk sekali ini, dan dia sangat sedih. Dia melihat ke arah Gunung Ungu, dan berkata, Kaisar, beristirahatlah dengan tenang. Secerca harapan terakhir juga hancur. Ye Fan dalam keadaan linglung. Benar-benar tidak ada satu pun Kaisar Surgawi yang selamat. Harapannya untuk Kaisar Wu Xi juga lenyap begitu saja karena Kaisar Hitam. Hualah! Sebuah suara lembut datang dari peti mati kuno, dan seberkas cahaya kabur terbang keluar. Seolah-olah seekor naga melompat dalam kekacauan, dan itu sangat misterius dan mistis. Apa itu? Semua orang tersentak bangun, dan mereka menatap kabut yang kacau itu dengan keterkejutan di dalam hati. Mungkinkah ada makhluk hidup di dalam peti mati kuno? Ai, Su Yi Qiong. Pemuda dari suku kekaisaran kuno berseru kaget, ekspresinya sangat bersemangat. Ini adalah harta karun surgawi dari sarang kuno, dan orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Itu sudah lumayan jika terbang setiap beberapa puluh ribu tahun sekali. Raja kuno yang sedang tertidur di sini hanya cukup beruntung untuk merasakannya sekali atau dua kali, tetapi dia tidak berani datang dan merebutnya, dan hanya bisa mengamatinya dari jauh. Su Yi Qiong Gunali. Pemuda dari suku kekaisaran kuno itu berteriak dengan keras, dan memperingatkan. Monyet itu menunjukkan ekspresi serius, dan berkata, dia berkata bahwa kita pasti tidak bisa pergi dan menangkapnya. Jika tidak, bahkan jika Raja kuno turun tangan, dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Anjing hitam besar itu menggaruk telinga dan pipinya, dan tidak bisa duduk diam sama sekali. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia cemas. Dia berteriak, jika kita tidak bisa mendapatkan harta karun surgawi setelah memasuki sarang gagak, kita benar-benar akan mengecewakan 8 generasi leluhur kita. Dang! Dia memegang lencana kedaulatan kuno di tangannya, dan terus-menerus memukulnya. Dia melambaikannya ke sarang naga kekacauan, dan berkata, lencana ilahi Kaisar Suci kuno ada di sini, dengarkan panggilanku. Cahaya itu tidak terlalu menyilaukan, dan sepertinya dipadatkan dari cahaya bintang. Cahaya itu lembut dan terang, dan sangat menarik. Itu terbang mengelilingi peti mati kuno, bergegas keluar 9 kali, dan kemudian masuk ke dalam 9 kali. Pada akhirnya, burung itu bergegas keluar, dan terbang keluar dari sarang burung gagak kuno. Dang! Anjing hitam besar itu bekerja lebih keras lagi, dan menggunakan cakarnya yang besar untuk menyerang lencana penguasa kuno itu dengan paksa. Dia berkata, ini benar-benar telah dipanggil olehku. Cahaya itu benar-benar terbang, dan itu seperti seberkas cahaya bulan yang turun. Anjing hitam besar itu melolong, dan mengulurkan cakarnya yang besar untuk menangkapnya. Namun, dengan kilatan cahaya, ia menghindari anjing hitam besar itu, dan dengan suara sua, ia masuk ke dalam kuali Olki di atas kepala Ye Fan, dan kemegahan ilahi menghilang. Anak nakal, ini perampokan, kamu melakukan kejahatan. Anjing hitam besar itu sangat marah, dan menerkam. Dia membuka mulutnya yang besar untuk menggigit, dan ingin merebut sepotong kuali. Itu tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali. Itu terbang dengan sendirinya. Ye Fan menekan kepalanya yang besar untuk mencegahnya digigit. Omong kosong, aku telah melalui kesulitan yang tak terhitung untuk memanggilnya ke sini, dan kamu mencegatnya di tengah jalan. Anjing hitam besar itu sangat marah. Ketika semuanya menjadi tenang, anjing hitam besar itu kehabisan akal, karena setelah cahaya ini dikeluarkan, jika dia tidak menyentuhnya, dia akan terbang kembali ke kuali dengan sendirinya. Beberapa dari mereka berkerumun, dan dengan hati-hati memeriksa harta karun surgawi ini. Tidak ada seorang pun yang tidak tercengang, terutama para pemuda dari suku kekaisaran kuno, yang ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bentuknya persegi, dan tingginya sekitar 1,5 meter. Ketika dibentangkan, bintang-bintang sesekali akan berkelebat dan menghilang di permukaannya. Benda itu terasa ringan dan damai, dan tidak mungkin untuk mengetahui, benda apakah sebenarnya itu. Benda ilahi macam apa ini?
Beberapa dari mereka semua bingung, dan setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, mereka masih belum bisa mengetahuinya. Mungkinkah itu kitab suci kuno? Anjing hitam besar itu bingung. Beberapa dari mereka menyelidikinya dengan indera ilahi mereka, tetapi masih tidak dapat menemukan apapun. Gulungan kitab kuno yang tampaknya ditempa dari esensi matahari dan bulan ini tidak terbatas, dan tidak ada ujungnya. Monyet itu dengan hati-hati mengingat, dan seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata, ayahku sepertinya juga memiliki gulungan kuno seperti ini. Saya memiliki beberapa kenangan samar-samar tentangnya, dan dia sering melihatnya larut malam. Ayahnya adalah seorang kaisar suku kekaisaran kuno, dan merupakan seorang petarung suci dari generasinya. Dia tak terkalahkan, dan dia benar-benar sering melihat gulungan kuno seperti ini di larut malam. Ini benar-benar mengejutkan. Itu tidak mungkin harta karun surgawi yang dimiliki oleh kaisar pertempuran era kuno, kan? Ye Fan bingung. Mirip, sangat mirip. Saya pikir itu adalah gulungan kuno itu. Semakin monyet itu melihatnya, semakin familiar rasanya, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sial, itu pasti harta karun surgawi. Bahkan kaisar pertempuran sering melihatnya dengan tenang, dan kemudian jatuh ke tangan kaisar agung pemakan surga. Nilainya tak terukur. Kaisar hitam hampir berbaring di atasnya, dan menatapnya dengan sekuat tenaga. Dentang. Di dalam sarang gagak yang seperti gunung, tutup peti mati kuno itu tertutup. Kemudian, perlahan-lahan tenggelam ke bawah, dan menghilang ke dalam kekacauan primitif yang tak terbatas. Itu telah tenggelam, tidak lagi tersisa di dunia ini, dan kembali ke kekacauan primitif. Ye Fan terkejut. Mungkin ini adalah akhir terbaik untuk kaisar kuno. Dia menghela nafas panjang dan berkata, ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Pasti ada lebih banyak item ilahi di sarang kuno, tapi mereka tidak bisa mendekat, jadi tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Beberapa dari mereka membungkuk ke sarang burung gagak untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada kaisar yang kejam, dan kemudian mereka segera pergi. Su Qiong Dalina, pemuda dari suku kekaisaran kuno memanggil. Dia merasa tidak pantas untuk membawa harta karun surgawi itu pergi. Boom! Saat mereka berjalan ke kejauhan, ada getaran hebat di belakang mereka. Seluruh sarang kuno berada dalam keadaan berbahaya, dan benar-benar tenggelam dalam kekacauan primitif. Chapter 534 terkejut melihat orang-orang suci kuno. Ye Fan dan yang lainnya berbalik dan melihat bahwa sarang kuno itu sangat luas. Kekacauan melonjak dan benar-benar menenggelamkan tempat ini. Semuanya telah menghilang. Mulai sekarang, tidak ada lagi orang yang kejam di dunia ini. Mereka tahu bahwa kaisar surgawi kuno telah menghilang dari dunia selamanya. Hidupnya akhirnya berakhir. Tidak ada yang mengerti dia, tidak ada yang mengenalnya, dan tidak ada yang tahu hal-hal kecil di dalam hatinya. Ketika semuanya menghilang, hanya wajah hantu yang tampak menangis dan tersenyum yang muncul dalam ingatan mereka. Kesedihan dan senyuman hidup berdampingan. Hanya ini yang mengungkapkan hal-hal kecil di dalam hatinya. Ye Fan dan yang lainnya diam-diam mundur. Sulit untuk menggambarkan perasaan di hati mereka. Mereka meninggalkan tempat peristirahatan kaisar surgawi kuno. Setelah meninggalkan sarang kuno, mereka mulai berbicara lagi. Pemuda kerajaan kuno mengundang mereka untuk menemui ayahnya, memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Mereka menggelengkan kepala dengan penuh semangat. Mereka tidak akan pergi meskipun mereka dipukuli sampai mati. Kecuali jika monyet itu tumbuh besar dan Ye Fan mengembangkan fisik sucinya dengan sangat sempurna, mereka pasti tidak akan cukup. Kemungkinan besar, pandangan dari Raja kuno akan mampu menghancurkan mereka. Anjing hitam besar itu merenung untuk waktu yang lama. Dia memegang token kedaulatan kuno dan mencoba mendekati pemuda kerajaan kuno, memintanya untuk meminjam blok sumber ilahi. Saya tidak ingin terlalu banyak. Pinjamkan aku 1 atau 2 blok saja sudah cukup. Monyet itu langsung meliriknya. Dia merasa bahwa anjing ini terlalu tidak baik. Dia bahkan tidak menyampaikan pesan untuknya. Monyet, apa maksudmu? Cepat panggil aku. Aku tahu kau tidak kekurangan sumber ilahi. Saat bocah nakal Ye menghabisi kau, kau lebih licik dari siapapun. Kamu mengambil senjata pembunuh dan bahkan mengambil 2 buah sumber ilahi yang besar yang dapat menyegel orang. Kamu bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun untuk kami. Ketika anjing hitam besar itu membicarakan masalah ini di kota dewa, dia sangat marah dan memarahi monyet itu. Pada akhirnya, monyet itu menyampaikan pesan untuknya. Pemuda kerajaan kuno berada dalam posisi yang sulit. Sumber ilahi sangat berharga bagi mereka, dan mereka tidak memiliki terlalu banyak dalam penyimpanan.
Anjing hitam besar itu tidak menyerah. Dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong setelah memasuki negeri harta karun, jadi dia meminta Ye Fan untuk menggunakan teknik asal untuk menemukan beberapa bagian dari sumber ilahi. Mereka berjalan sangat jauh dan berhenti di sebuah gua kuno. Hati Ye Fan tergerak. Dia merasakan sakit yang menusuk di matanya. Gua itu megah dan dipenuhi dengan cahaya ilahi. Anjing bodoh, berhentilah menipu anak itu. Ye Fan memanggil anjing hitam besar itu dan mentransmisikan suaranya, bersiap untuk menambang sumber ilahi. Anjing bodoh, berhentilah menipu anak itu. Dia dengan ringan menunjuk dengan jari, dan sebuah batu besar pecah. Permukaan batu itu pecah, dan cahaya yang menyilaukan bersinar. Seluruh gua bersinar dengan cemerlang, menciptakan pemandangan yang ilahi dan penuh keberuntungan. Sebuah balok sumber ilahi seukuran kepala berjatuhan. Anjing hitam besar itu segera menerkam dan memeluknya erat-erat. Dia buru-buru menyeka air liurnya, dan bertanya, apakah kamu punya lagi? Ye Fan, dan mungkin kita benar-benar menemukannya. Ye Fan sedikit gugup dan bersemangat. Dia merasa bahwa ini akan menjadi keuntungan terbesar yang pernah dia dapatkan dalam teknik genesisnya. Itu karena kedalaman gua kuno itu bahkan lebih mempesona. Ada beberapa blok asal ilahi yang tersegel di dalamnya, kemungkinan besar berukuran 2 atau 3 meter kubik. Ukurannya hampir sama dengan blok asal ilahi besar yang menyegel raja-raja kuno. Izinkan saya. Anjing hitam besar itu secara pribadi menggunakan cakarnya untuk memahat membuka gua. Tidak lama kemudian, cahaya pelangi mengalir, dan gua kuno itu menjadi gemerlap. Blok sumber ilahi besar lainnya digali, dan anjing hitam besar itu hampir transparan di bawah cahaya. Esensi spiritual melonjak seperti air pasang. Keberuntungan besar, keberuntungan besar. Kaisar hitam tertawa dengan bodohnya, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia membungkuk dan dengan cepat menggali tanah. Tidak lama kemudian, ia menggali bagian lain dari sumber ilahi seukuran pelat wajah. Cahaya ilahi keemasan menyala seperti api yang berkobar. Tidak, hentikan penggalian. Ye Fan terkejut. Dia menggunakan mata ilahi dan melihat seseorang melalui dinding batu. Namun, dia masih selangkah terlambat. Anjing hitam besar itu membelah dinding batu dengan cakarnya, memperlihatkan sebuah blok sumber ilahi yang besar. Ukurannya sekitar 2 meter persegi, dan berdiri diam di kedalaman gua kuno. Elunani! Teriak pemuda dari keluarga kerajaan kuno itu kaget. Ye Fan dan yang lainnya merasa kedinginan, dan mereka buru-buru mundur. Mereka merasakan aura yang menakutkan, dan bulu kuduk mereka berdiri di ujungnya. Di dalam blok sumber ilahi, ada seorang pria tua yang setipis tongkat. Dia duduk bersila, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi itu membuat hati seseorang berdebar. Mata orang tua primitif ini tertutup rapat, dan rongga matanya cekung. Rambutnya yang beruban berantakan seperti rumput liar, dan dia memegang tongkat tulang di tangannya. Hal yang paling mengejutkan adalah seluruh tubuhnya terikat oleh rantai besi, dan rantai besi itu hampir menusuk ke dalam dagingnya. Rantai besi merah itu bersinar dengan cahaya, dan jelas bahwa itu bukan barang biasa. Ada banyak pola yang terukir di atasnya. Itu jelas merupakan simbol kuat yang menyegelnya, mencegahnya untuk keluar. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Siapa ini? Ye Fan sangat terkejut. Jelas bahwa ini adalah seorang tahanan, dan dia sangat kuat dan menakutkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan dia hampir seperti tiang kayu, tapi dia menakutkan. Elunani. Pemuda dari keluarga kerajaan kuno itu sangat bingung, dan dia mengucapkan banyak kata. Dia mengatakan bahwa ini adalah orang jahat kuno yang membunuh tanpa mengedipkan mata, dan melihat kehidupan sebagai sesuatu yang sia-sia. Dia dipenjara di sini, monyet itu menjelaskan. Ye Fan terkejut. Dia melihat pria tua kurus yang terbungkus kulit binatang itu, dan merasa itu sangat aneh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tampak seperti manusia, dan bukan seperti raja kuno. Sial, saya juga merasa bahwa dia adalah manusia, dan bukan keluarga kerajaan kuno. Apa yang sedang terjadi? Anjing hitam besar itu juga terkejut. Apakah ini benar-benar orang jahat kuno? Ye Fan bertanya pada monyet itu. Oh Mayedo. Pemuda itu sangat bersemangat, dan dia terus mundur, menunjukkan bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat ini juga. Dia mengatakan bahwa ini adalah orang suci dari ras manusia purba, dan dia sangat menakutkan, dan telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, kata monyet itu dengan ekspresi yang aneh. Apa? Orang suci dari ras manusia purba? Ye Fan hampir berteriak kaget. Orang tua yang mengenakan kulit binatang ini adalah manusia yang selamat dari era kuno. Mata anjing hitam besar itu hampir keluar dari soketnya.
Pemuda dari keluarga kerajaan kuno mengangguk dengan serius, menandakan kalau orang ini sangat berbahaya, dan mereka harus meninggalkan tempat ini kalau-kalau sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Sial, dia lebih beruntung dari kaisar kuno, dan dia telah hidup begitu lama. Anjing hitam besar itu berteriak kaget, dan tertegun. Gelombang keterkejutan melonjak di hati Ye Fan. Ini adalah manusia yang telah hidup paling lama yang pernah dia lihat. Monyet itu memberinya jawaban, dan itu semua adalah takdir. Jawaban anjing hitam besar itu bahkan lebih rinci. Menjadi orang mati yang hidup di sumber ilahi sama sekali tidak efektif melawan kaisar kuno, karena mereka terlalu kuat, dan tidak ada yang bisa menyegel riak kekuatan hidup mereka. Sedangkan untuk elit manusia di bawah level kaisar, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Seperti yang dikatakan monyet, itu semua adalah takdir. Di era kuno yang sunyi, masih ada sumber ilahi murni biasa yang dapat dibentuk, tetapi sumber ilahi berakhir di era kuno. Jika seseorang ingin menyegel diri mereka sendiri di dalam sumber ilahi yang sudah terbentuk tidak dapat digunakan sama sekali. Mereka membutuhkan cairan sumber ilahi untuk menyatu ke dalamnya pada saat terbentuk. Cairan sumber ilahi adalah esensi dari langit dan bumi, dan secara bertahap punah di era kuno. Setelah kelompok terakhir terbentuk, itu tidak bisa lagi terbentuk. Di era kuno, beberapa perubahan drastis terjadi, dan ras-ras kuno yang makmur mengalami kemunduran. Mereka juga beruntung memiliki kelompok terakhir dari esensi langit dan bumi yang dapat mereka gunakan. Mereka bisa memasuki tempat berbahaya yang bisa membentuk cairan sumber ilahi, menyegel diri mereka sendiri, dan tidur, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Tentu saja, tidak mungkin untuk memiliki begitu banyak cairan sumber ilahi untuk digunakan. Hanya beberapa keluarga kerajaan dan bawahan mereka yang paling terpercaya yang memiliki kesempatan seperti ini. Jika tidak, di padang gurun besar yang luas dan tak terbatas, mengapa hanya ada beberapa tempat seperti zona terlarang awal mutlak, Gunung Ungu, dan sarang 10.000 naga yang memiliki sisa-sisa makhluk purba? Yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat, dan hanya beberapa keluarga kerajaan yang berhasil mendapatkan cairan sumber ilahi. Sisanya kembali ke era kuno dan menjadi tanah. Tidak ada kekurangan sumber ilahi di era kuno, tetapi cairan sumber ilahi yang terbentuk sangat langka. Hanya keluarga kerajaan yang paling kuat yang bisa mendapatkannya. Sekarang, esensi langit dan bumi telah mengering, dan tidak mungkin pemandangan ajaib dari era kuno muncul lagi. Setelah cairan sumber ilahi terbentuk, itu tidak akan pernah bisa diubah menjadi cairan sumber ilahi. Di masa lalu, ada begitu banyak ras kuno, dan mereka sangat makmur. Namun, itu sudah lumayan bagi satu orang untuk mendapatkan cairan sumber ilahi dari puluhan juta atau bahkan ratusan juta orang. Monyet itu menghela nafas. Umat manusia selamat dari bencana era kuno, dan generasi mendatang tidak perlu menyegel diri mereka sendiri lagi. Kata Ye Fan setelah memikirkannya dengan hati-hati. Adapun kaisar-kaisar besar umat manusia, bahkan jika mereka bisa menentang langit dan menghasilkan cairan sumber ilahi, itu tidak berguna bagi mereka. Begitu mereka menjadi kaisar, tidak ada yang bisa menahan mereka. Itu karena mereka terlalu kuat, melampaui segala sesuatu di dunia. Selain obat dewa abadi yang dapat memperpanjang umur mereka seumur hidup, tidak ada hal lain yang dapat membantu mereka. Ye Fan merenung sejenak dan dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Ada seorang suci manusia primordial di depannya. Ini benar-benar berita yang menggemparkan. Jika dia diselamatkan, itu pasti akan mengguncang padang gurun timur dan mengejutkan dunia. Di blok sumber ilahi, orang tua ini benar-benar terlalu primitif. Kulitnya berwarna perunggu dan kering. Kulit binatang di bawah pinggangnya berbintik-bintik dengan pola. Setelah diperiksa lebih dekat, itu mengejutkan. Itu jelas merupakan kulit dari seekor binatang buas yang kuat, dan itu adalah binatang yang sangat kuat. Tongkat tulang putih di tangannya terasa hangat dan kristal. Itu seputih batu giok, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Mustahil untuk memperkirakan seberapa menakutkan kekuatannya jika menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ye Fan juga merasa lega. Bagaimana mungkin senjata dari primordial Human Sein itu biasa saja? Itu jelas merupakan item ilahi yang menghancurkan bumi. Sayangnya, lelaki tua itu terikat oleh rantai merah dan ditekan oleh pola bawaan di atasnya. Dia tidak ada bedanya dengan orang mati. Orang ini tidak bisa dilepaskan. Monyet itu tiba-tiba berkata dengan cemberut. Kenapa? Ye Fan bertanya. Menurut apa yang dikatakan pemuda itu, ada masalah dengan kultivasinya. Dia mengigau dan melakukan pembantaian tanpa henti.
Ini adalah seorang suci manusia dari era primordial. Selain itu, dia adalah sosok menakutkan yang kekuatannya telah mencapai puncak. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga mengejutkan. Di era primordial, umat manusia memiliki dua seni ilahi tertinggi. Setelah dikuasai, mereka akan menghancurkan bumi dan bisa mendominasi dunia. Orang suci primordial ini mengembangkan seni matahari sejati secara ekstrim. Kemudian, dia mengembangkan seni bulan sejati dan ingin menggabungkan dua seni ilahi. Namun, karena hal ini, masalah besar terjadi. Dewa matahari sejati dan dewa bulan sejati bertikai dan tidak dapat didamaikan, mengakibatkan bencana besar. Dia adalah dewa di siang hari dan iblis di malam hari. Pikirannya mengigau dan dia membunuh banyak ahli manusia. Dia bahkan membantai banyak tokoh-tokoh terkemuka dari ras lain. Pada akhirnya, kakek pemuda itu dan ayahnya bersatu dan menekan santo manusia ini, menyegelnya di sini selamanya. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Hati Ye Fan bergejolak. Pemuda itu sedikit bermasalah dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Monyet itu segera mengerti dan berkata, seni mistik dari berbagai ras dapat digunakan sebagai referensi. Saya mengerti. Ye Fan mengangguk. Pada saat yang sama, dia sangat bersemangat. Orang suci manusia dari era primordial ini sebenarnya memiliki dua seni ilahi tertinggi. Di era primordial, umat manusia hanya memiliki dua kitab suci kuno. Dia benar-benar mempelajari keduanya dan memilikinya. Namun, ini juga mengakibatkan bencana besar. Chapter 535 Semua orang terkejut. Ini. Teknik sejati bulan dan teknik sejati matahari adalah kitab suci kuno yang paling primitif dari umat manusia. Anjing hitam besar itu berseru. Manusia purba pertama kali muncul di dekat tanah terpencil kuno terlarang di wilayah selatan. Menurut catatan ras lain, mereka diduga berasal dari luar angkasa. Manusia purba memiliki dua kitab suci kuno yang besar yang mencuri misteri langit dan bumi. Mereka dapat digunakan untuk mengembangkan kekuatan suci bulan dan kekuatan suci matahari yang paling mendasar. Mereka misterius dan tak terduga, dan kekuatan mereka tak tertandingi. Ye Fan juga telah mendengar bahwa ketika para kaisar kuno menciptakan kitab suci kuno tertinggi mereka menerima banyak inspirasi dari dua kitab suci paling primitif ini. Seluruh tubuh manusia purba santo ini adalah harta karun. Dia bisa dibilang harta karun surgawi. Kata anjing hitam besar itu sambil meneteskan air liur. Setetes darah dari seorang Sein kuno dapat membunuh elit tertinggi di zaman sekarang, dan gada tulang putih yang hangat dan murni di tangannya pasti merupakan benda suci yang mengejutkan. Tentu saja, yang paling penting adalah dia memiliki dua kitab suci kuno yang paling primitif dari umat manusia. Itu adalah harta ilahi yang tak ternilai yang telah hilang selama entah berapa puluh ribu tahun. Dan rantai besi merah yang mengikat tubuhnya juga merupakan benda ilahi. Rantai itu dipenuhi dengan simbol-simbol yang berkedip-kedip cemerlang. Itu rumit dan mendalam, dan bisa menyegel seorang suci kuno. Itu pasti harta karun yang langka. Ye Fan juga bersemangat. Orang ini adalah kitab suci kuno yang hidup. Teknik sejati matahari dan teknik sejati bulan, dua kitab suci kuno yang paling primitif ini, membuatnya sangat berharap. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa menyimpulkan proses evolusi warisan umat manusia. Bagaimanapun, kultivasi telah dimulai pada era itu. Meskipun itu adalah kesempatan besar bagi He Shou untuk mengambil orang suci kuno ini, itu juga disertai dengan bahaya besar. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan memicu bencana pembunuhan yang mengerikan. Amartrih. Pemuda dari keluarga kerajaan kuno itu mengatakan sesuatu dengan keras, tatapan waspada di matanya. Dia perlahan-lahan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengatakan untuk tidak menyentuh orang ganas kuno ini, dan mendesak kita untuk segera pergi, monyet itu menjelaskan. Ye Fan tahu bahwa jika mereka ingin mengambil santo kuno, pemuda itu pasti akan menghentikan mereka, dan bahkan memanggil ayahandanya. Biarkan dia tidur sebentar, lalu kita akan pergi. Dia tidak ingin menyakiti pemuda ini. Bagaimanapun, tidak ada kebencian di antara mereka, dan dia telah membawa mereka sejauh ini. Peng. Wosh. Ye Fan menyimpan blok sumber ilahi agung dengan orang suci kuno yang tersegel di dalamnya ke dalam kuali Ki Myriad. Ki esensi asal melonjak, membuatnya merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Kita harus berhati-hati. Orang suci tua ini tidak dalam kondisi pikiran yang jernih. Jika dia berhasil membebaskan diri, kita semua akan mati. Gumam anjing hitam besar itu. Jarang sekali mereka tidak memperebutkan santo. Ye Fan terkejut. Dia bisa merasakan aura menakutkan menyelimuti kuali itu. Itu berasal dari blok asal ilahi yang agung ini, seolah-olah seekor naga biadab akan terbangun.
Aku harus menemukan tempat untuk menguburnya setelah aku keluar. Aku tidak bisa membawanya bersamaku. Dia dengan cepat membuat keputusan ini. Meskipun dua kitab suci kuno yang paling primitif sebanding dengan harta karun abadi, mereka tidak sepenting hidupnya. Ketika mereka mundur, mereka secara bertahap mendengar teriakan pertempuran lagi. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Itu sangat sengit dan tragis. Taois gagak. Hati Ye Fan melonjak. Dia melihat burung gagak tua itu disarang 10.000 naga. Tubuhnya berlumuran darah, tapi itu bukan miliknya. Taois gagak sangat kuat, dan dia berasal dari generasi yang sama dengan Taois naga merah. Di dunia saat ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan tidak banyak yang bisa menandinginya. Dia tidak keluar dari pengepungan. Sebaliknya, dia mencari di dalam sarang 10.000 naga. Jelas bahwa dia tidak perlu takut, dan dia ingin mendapatkan harta karun abadi. Wosh! Taois gagak menghilang dalam sekejap, menyerbu ke kedalaman sarang 10.000 naga, dan menghilang tanpa jejak. Nan Gongzeng, Taois gagak. Mereka pasti bukan hanya dua orang itu. Kemungkinan besar ada orang lain yang juga menyerbu. Untungnya, kita sampai di sini lebih dulu. Para petinggi tertinggi ini sangat kuat, dan mereka berani menerobos masuk ke zona bahaya. Setelah mencari beberapa saat, mereka pasti akan bisa menuai hasil yang besar. Obat dewa abadi setinggi 1 kaki, dan itu berakar di tumpukan sumber ilahi di samping peti mati kuno. Seluruh tubuhnya tampak seperti ditempa dari emas, dan sangat mempesona. Bisakah kita menggunakan pola formasi Kaisar Void untuk menangkap obat suci? Ye Fan bertanya. Itu memiliki 9 daun, dan mereka melayang seperti awan emas. Mereka sangat halus, dan sangat menarik. Ini sangat sulit. Anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Terakhir kali, saya hampir mendapatkannya, tapi kali ini, kesulitannya terlalu besar. Ye Fan sangat menyesal. Obat dewa abadi bergoyang, melepaskan puluhan ribu sinar cahaya, menyebabkan tempat ini menyala. Aroma yang memabukkan menjadi semakin kuat. Naga kecil yang tergantung di atas benar-benar membuka matanya, dan terus memutar tubuhnya ke arah mereka. Sial, kau memprovokasi aku. Ini tidak seperti aku belum pernah makan obat dewa abadi sebelumnya. Aku akan menelannya nanti. Anjing hitam besar itu memamerkan giginya. Obat dewa abadi bangkit dari tanah, menjulurkan akarnya di atas tumpukan sumber ilahi. Seluruh tanaman itu mempesona dengan kemegahan ilahi, dan mengalir seperti air, sama sekali tidak menghiraukan mereka. Obat dewa abadi ini terlalu jahat. Ye Fan juga tergoda, dan dia tidak menginginkan apapun selain segera mengambilnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia mengeluarkan harta abadi tak dikenal yang dia peroleh dari sarang kuno Chaos, dan dia mengguncangnya dengan paksa. Obat dewa abadi itu cerdas, dan ketika melihat pemandangan ini, ia segera melepaskan hamparan cahaya yang berkobar, dan bersembunyi di tumpukan sumber ilahi. Ye Fan terkejut, dan dia melepaskan harta abadi itu, terbang ke depan. Swoosh! Seolah-olah ketakutan, obat dewa abadi langsung bangkit dari tanah, berubah menjadi seberkas cahaya ilahi keemasan, dan terbang ke kedalaman sarang 10.000 naga. Tangkap! Ye Fan berteriak dengan keras. Anjing hitam besar telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan dia dengan cepat mengaktifkan pola formasi yang tidak lengkap di tanduk, menyeberang ke depan, dan menangkap obat dewa abadi naga sejati. Weng! Kehampaan bergetar, dan obat dewa abadi bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, memancarkan kemegahan warna-warni yang cemerlang. Seluruh sarang 10.000 naga dipenuhi dengan wewangian, dan ada aroma yang kaya di mana-mana. Itu benar-benar menerobos batasan, membuka lorong emas di kehampaan, langsung mencapai sarang kuno yang diselimuti oleh kekacauan, dan menghilang dalam sekejap mata. Sial, itu terlalu licik dan licin, dan aku tidak bisa menguncinya sama sekali. Tidak heran itu semua dikendalikan oleh Kaisar kuno. Anjing hitam besar itu kesal. Namun, Ye Fan sangat bersemangat, dan dia dengan cepat mengambil kuali giok putih kecil. Dia menggunakan teknik Xing, dan mengamuk melalui sarang 10.000 naga, mengumpulkan cairan ilahi emas di dalam kehampaan. Ada total 36 tetes cairan ilahi emas di dalam kehampaan, dan aromanya tercium ke dalam lubang hidung. Semua aroma yang kaya berasal dari mereka, dan setiap tetesnya seperti mutiara emas, bersinar cemerlang. Buah naga dari obat dewa abadi memuntahkan esensi darah. Kali ini, vitalitasnya telah terluka parah, dan naga kecil itu mungkin telah kehilangan sebagian besar hidupnya. Siapa yang menyuruhmu untuk memprovokasi itu? Kaisar hitam tertawa keras.
Ye Fan mengumpulkan semua tetesan emas, dan menutup tutup kuali, dan aromanya menghilang. Ini adalah esensi dari obat dewa abadi, dan nilainya tak terukur. Di masa lalu, dia telah menggunakan sebagian dari esensi obat dewa abadi naga sejati untuk menyelamatkan nyawa Raja Dewa tertinggi. Ayo cepat pergi, kata Ye Fan. Mereka sudah mendapatkan cukup banyak, dan jika mereka terus tinggal di sini, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Beberapa dari mereka menggunakan pola formasi Kaisar Void untuk bergerak secara horizontal, dan dengan cepat tiba di medan perang di depan. Pada saat ini, darah telah mewarnai dinding gua menjadi merah, dan daging, dan pecahan tulang ada di mana-mana. Senior, kemarilah. Ye Fan diam-diam mengirimkan suaranya ke Ibu Suri dari barat, dan kemudian memanggil guru suci suku angin. Mengaum. Raungan mereka mengguncang langit, dan makhluk purba yang sangat dekat dengan humanoid itu ganas dan mengintimidasi. Mereka bertempur di gua kuno, dan darah dari berbagai penguasa mewarnai jubah panjang mereka. Beberapa tetua agung meninggal dari waktu ke waktu, dan tempat ini seperti ladang Asura, pemandangan yang tragis untuk dilihat. Tentu saja, banyak makhluk kuno juga telah mati. Bagaimanapun, mereka yang muncul di sini semuanya adalah elit yang kuat, dan tak satu pun dari mereka yang lemah. Mereka semua memiliki kemampuan yang luar biasa. Ibu Suri dari barat dan guru suci suku angin bergegas mendekat satu demi satu. Dengan kilatan cahaya, mereka menghilang dari tempat mereka berada. Meskipun sudut pola formasi Kaisar Agung kuno rusak hingga tingkat yang tak tertahankan, itu tidak dibatasi di tempat ini, dan memungkinkan mereka untuk meninggalkan sarang 10.000 naga dalam sekejap. Setelah beberapa saat, mata mereka berbinar, dan mereka bergegas keluar dari kehampaan absolut, tiba di sebuah oasis. Sungguh bencana besar. Guru suci suku angin menghela nafas. Aku harus kembali ke Danau Giok untuk mengambil medali batu kota ilahi untuk menyelamatkan rekan-rekanku, kata Ibu Suri dari barat. Ekspresi Ye Fan tidak berubah sama sekali. Dia mengatupkan tangannya untuk memberi hormat, dan dengan kilatan cahaya, dia, anjing hitam besar, dan monyet itu menghilang. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa bencana besar ini pasti akan mengejutkan dunia, dan dia pasti akan terdorong ke garis depan badai, menjadi sosok yang paling populer. Dia tidak ingin pergi ke Danau Giok lagi. Dia lebih suka melewatkan pesta persik surgawi yang diadakan setiap 500 tahun sekali dan pergi mengasingkan diri. Mari kita pergi ke kota kecil yang berjarak 2000 km dari Danau Giok, kata Ye Fan, dan akan menjemput Nan-Nan kecil. Menuju ke sarang 10.000 naga terlalu berbahaya, jadi dia tidak membiarkan Li Heishui dan yang lainnya pergi bersamanya. Sebaliknya, dia mengatur untuk bertemu dengan mereka di kota kecil, dan mereka pergi bersama. Li Heishui berjalan, dan bertanya dengan kaget, Ye kecil, kamu di sini. Apakah kamu benar-benar mengacaukan orang-orang itu? Apa yang bisa saya lakukan? Mereka memaksa saya untuk melakukan ini. Ye Fan mengangkat bahu. Astaga, Ye Hei, kamu benar-benar sudah keterlaluan kali ini. Jika orang-orang itu semua mati, tidak akan ada tempat untukmu di wilayah Tandus Timur, kata Jiang Huairen. Mereka tidak akan mati semua. Beberapa orang masih memiliki energi cadangan untuk mencari harta karun surgawi di sarang 10.000 naga. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Bahkan jika seorang guru suci meninggal, itu masih akan menjadi gempa bumi yang hebat, dan itu akan menyebabkan kekacauan besar, kata Wu Zongtian. Tidak ada cara lain. Guru suci dari segala awal telah terbunuh dalam tubuh dan jiwa. Pada titik ini, Ye Fan goyah, dan bertanya, di mana Nan-Nan kecil? Master Sekte Lama dari Sekte Yin yang menahannya di sini, dan dia tidak mengizinkan kami membawanya keluar dari Danau Giok. Liu Kou sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa? Ye Fan terkejut. Master Sekte Lama dari Sekte Yin yang berada di akhir masa hidupnya, dan dia telah pergi ke tanah terlarang di zaman kuno yang tandus untuk menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya. Setelah melihat Kaisar Dinasti Hua kuno berubah menjadi abu, dia memilih untuk pergi. Ye Fan telah membunuh orang suci dan orang suci dari sekte ini, dan dia memiliki karma yang besar dengan mereka. Sekarang dia mendengar bahwa Nan-Nan kecil ditahan oleh mereka, dia secara alami cemas. Jangan khawatir, mereka tidak akan berani melakukan apapun di Danau Giok. Nan kecil akan baik-baik saja. Setengah hari kemudian, berita tentang bencana di sarang 10.000 naga mengejutkan dunia, dan seluruh wilayah Tandus Timur terguncang. Guru ilahi dari semua awal telah meninggal dalam tubuh dan jiwa, dan tidak ada yang tertinggal. Begitu berita itu keluar, itu menyebabkan keributan besar.
Wakil ketua sekte dari sekte tertinggi dataran tengah, ketua ilahi dari sekte Yin Yang, yang akan segera mengambil alih posisi ketua sekte yang lama, juga terbunuh. Adik laki-laki dari penguasa keluarga emas dataran utara, seorang ahli hebat dengan prospek tak terbatas, juga dimakamkan di sarang 10.000 naga, tidak keluar. Divine Lord dari rumah ungu Wastelen Timur hampir lumpuh, dan hanya kepalanya yang tersisa. Itu dibawa keluar, dan tubuhnya dipukuli menjadi pasta berdarah oleh makhluk kuno. Selain itu, Istana Lima Elemen, Aula Iblis Sejati, Puncak berkabut. Total 6 master telah jatuh. Sementara itu, sekelompok tetua tertinggi telah meninggal, dan banyak sekte besar terpengaruh. Darah mewarnai sarang 10.000 naga. Ini adalah berita yang mengguncang dunia. Semua orang keluh, dan hati mereka sangat terguncang. Dunia gempar. Semua orang terkejut, dan tidak ada yang bisa tetap tenang. Sudah berapa tahun sejak bencana seperti itu terjadi? Begitu banyak guru yang meninggal sekaligus. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kalian semua tahu detailnya? Mengapa begitu banyak master yang jatuh? Saya mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan tubuh ilahi Yevan. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ketika berita mengejutkan seperti itu keluar, dunia terguncang. Orang-orang di dunia masih belum memahami cerita di dalamnya, dan mereka semua bertanya-tanya. Ye kecil, kamu telah menjadi terkenal, dan namamu pasti akan mengguncang dunia.